Bab 156. Guntur Langit. Di tengah malam, Harliye terbangun dari tidur nyenyaknya. Banyak obat-obatan penyembuh spiritual, ditambah dengan ketangguhannya yang luar biasa, membuat bekas lukanya hilang dan lengannya yang hancur disambar guntur juga terbentuk ulang. Saat dia menghela nafas panjang yang keruh, dia perlahan membuka matanya. Alam Ren Yuan. Matanya dipenuhi dengan kegembiraan dan dia tidak bisa tidak segera memeriksa tubuhnya. Dia menemukan bahwa ada banyak perubahan besar di tubuhnya. Yang pertama adalah tulang, memancarkan cahaya keemasan cemerlang, yang telah menjadi sangat keras. Adapun meridian, juga menjadi lebih tebal dan lebih keras. Bahkan darah yang mengalir diwarnai dengan cahaya keemasan, dipenuhi dengan kekuatan sombong yang membuatnya gembira. Tentu saja, yang paling mengejutkannya adalah lautan diafragmanya. Maju ke alam Ren Yuan, lautan diafragmanya telah berkembang lebih dari 10 kali. Lautan diafragma bercahaya keemasan, energi sejati bergejolak, seperti lautan emas, mengandung vitalitas yang kuat. Tunggu sebentar. Harliye terkejut, melihat ke dalam lautan diafragma, matanya menatap kosong pada sekelompok benda hitam tak dikenal. Di lautan diafragma emas, kelompok benda hitam tak dikenal itu tampak sangat mempesona. JSS. Ketika Harliye melihatnya, benda hitam itu mengeluarkan suara yang menusuk dari waktu ke waktu. Guntur. Harliye akhirnya melihat apa benda hitam itu, bukankah itu hanya bola guntur hitam? Ini, Harliye terkejut dan melihat api spiritualnya lagi. Api spiritualnya hidup, melompat-lompat di sekitar guntur hitam, tetapi guntur hitam itu acuh tak acuh, hanya melayang di sana, tidak bergerak, seolah-olah dia berkata kepada api spiritual, "Pergi, aku tidak ingin memperhatikan kamu." Bagaimana bisa ada guntur di tubuhku? Harliye menatap guntur hitam itu lagi, dari mana asalmu? Namun, guntur hitam itu masih acuh tak acuh, hanya diam di sana. Bagaimana situasinya? Harliye menggaruk kepalanya, meninggalkan bola guntur di tubuhnya. Dia merasa tidak wajar, entah kapan guntur itu membuat keributan di lautan diafragmanya, maka dia tidak mungkin tahan. Mungkinkah guntur langit yang tertinggal di tubuhku saat aku melewati hukuman langit? Harliye menyentuh dagunya saat terpikirkan. Berpikir seperti ini di dalam hatinya, dia memikirkannya, membuat koneksi dengan guntur hitam kemudian memanggilnya. Segera, guntur keluar dari lautan diafragma dan menutupi telapak tangannya. JSS. Dengan guntur di tangannya, Harliye dapat dengan jelas mendengar suara guntur merobek dan guntur berkeliaran di antara jari-jarinya, memungkinkan dia untuk dengan jelas merasakan kekuatan mengerikan yang terkandung dalam guntur. Guntur adalah yang paling mendominasi dari banyak atribut. Orang-orang di alam yang sama, yang memiliki guntur untuk membantu bertarung, akan memiliki kekuatan serangan yang kuat. Berpikir dalam hati, Harliye dengan santai menyedot batu keras dari kolam yuling kemudian menggantungnya di telapak tangannya, mendesak guntur. Klik. Tiba-tiba, batu keras itu hancur menjadi bubuk oleh guntur di tempat. Tidak buruk. Harliye mengguncang telapak tangannya, meskipun guntur berbahaya, dia merasakan perasaan yang luar biasa baik dari guntur di tangannya. Itu semua terlahir dari langit dan bumi, kamu dan api spiritual seharusnya berada pada level yang sama. Mengapa aku merasa telah menemukan harta karun? Api spiritual, guntur langit, kepribadian meledak. Dalam suasana hati yang baik, Harliye membalikkan tangannya untuk mengambil guntur langit kemudian meregangkan dengan kuat. Kekuatan mengerikan yang meluap di tubuhnya membuatnya bersemangat dan memberinya kepercayaan diri untuk menghadapi alam Zen yang secara langsung. Berdiri tiba-tiba,
dia melompat keluar dari kolam Yuling dan berjalan keluar. Tapi segera, dia berguling dan masuk kembali. Sudah bangun. Angin harum bertiup dan Lan Sichu berjalan perlahan. Sudah bangun. Senyum Harley Ye lebih buruk daripada menangis dan ketika Lan Sichu menatapnya, dia merasa seluruh tubuhnya menjadi tidak wajar. Bagaimana rasanya disambar guntur? Lan Sichu duduk di kursi batu di sebelahnya dan memandang Harley Ye dengan penuh minat, tetapi dia hanya melirik dan buru-buru menjauh dari tatapan Harley Ye. Tidak begitu bagus. Berbicara tentang hukuman langit, Harley Ye memarahi, hampir membuatku menjadi daging cincang. Memang benar bahwa hukuman langit sangat kuat. Sejak zaman kuno, hanya mereka yang bisa menembus langit dan bumi yang bisa maju. Dia adalah alam Ningki kecil dan dia disambar guntur setelah menembus alam Ren Yuan. Dia punya alasan untuk percaya bahwa langit memang ingin membunuhnya. Kamu tidak perlu pura-pura sengsara. Lan Sichu melirik Harley Ye dengan marah. Tidak tahu berapa banyak orang yang ingin menggunakan hukuman langit untuk memurnikan tubuh mereka, tetapi mereka tidak memiliki kualifikasi dan beberapa orang telah menghabiskan seumur hidup mereka sampai-sampai mereka tidak pernah mendapatkan hukuman langit. Apa kamu tidak merasa bahagia dibandingkan dengan mereka? Itu benar. Harley Ye menggaruk kepalanya. Memang, setelah mengalami hukuman langit, ia mendapatkan terlalu banyak manfaat. Baik jiwa maupun raga telah dimurnikan di bawah hukuman langit. Sakitnya memang sedikit menyakitkan, tetapi juga berkah yang langka. Ini, pakai. Di sini, Lan Sichu mengeluarkan 2 gelang bercahaya dari tas penyimpanan. Harley Ye melihat, bukankah gelang itu adalah gelang Yuying Kixing? Dia lupa bahwa selama melintasi hukuman langit, gelang Yuying Kixing hancur menjadi bubuk. Lan Sichu ingin memberikan yang baru untuknya. Cepatlah. Lan Sichu langsung melemparkan gelang Yuying Kixing dan tidak lupa untuk memelototi Harley Ye. Kakakku sudah bilang, aku yang akan membimbingmu berlatih selama ketidakhadirannya. Kalau berani memberontak, hati-hati aku hajar kamu. Harley Ye buru-buru melangkah maju dan mengambil gelang Yuying Kixing. Jinak seperti domba kecil, dia benar-benar percaya bahwa penampilan luar Lan Sichu terlihat ramping dan kecantikan yang besar. Pada kenyataannya, emosinya tidak lebih kecil dari Fan Sichu. Sepasang saudara kembar ini memiliki kecenderungan kekerasan. Weng. Segera setelah gelang Yuying Kixing dipasang, gelang itu berdengung dan bergetar. Segera, 5 dari 7 bintang di atas menyala satu demi satu. Apakah anak ini monster? Pada adegan ini, mulut Lan Sichu terbuka sedikit dan matanya yang indah penuh dengan keterkejutan. Baru saja mencapai alam Ren Yuan, langsung memiliki daya penekanan 2500 kati. Pikir Lan Sichu dalam hati. Selain itu, Harley Ye juga terpana di sana. Dia samar-samar ingat bahwa sebelum dia maju ke alam Ren Yuan, gelang Yuying Kixing hanya mendapat 2 bintang, tetapi sekarang dia telah maju ke alam Ren Yuan, dia langsung mendapatkan bintang 5, itu naik langsung ke 2500 kati. Untuk sesaat, dia hanya merasa lengannya berat, seluruh tubuhnya tertekan dan dia sepertinya membawa batu seberat 2500 pon di punggungnya. Beristirahatlah dengan baik malam ini. Mulai besok, aku akan membimbingmu untuk melanjutkan pelatihan iblis, kata Lan Sichu santai. Pelatihan iblis, masih ada. Hati Harley Ye membeku sesaat, merasa bahwa masalah besar akan terjadi, jatuh ke tangan Lan Sichu, dia akan kehilangan kulitnya kalaupun tidak mati. Di mana guruku? Harley Ye bertanya ragu-ragu. Aku tidak akan memberitahumu. Kalimat Lan Sichu hampir membuat Harley Ye muntah darah. Bersambung.